Kami ucapkan selamat pagi dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar saudara-saudara? Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, tidak kurang suatu apapun. Tidak terasa saudara, kita sudah memasuki Sabat terakhir di triwulan yang ketiga saat ini. Dan kita bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, bahkan kesempatan bagi kita untuk menyembah nama Tuhan. Bagi sebahagian jemaat, termasuk jemaat Tunjung Rejo, hari ini adalah Sabat perjamuan suci. Jadi biarlah kita boleh fokuskan hati kita untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan sebelum kita memasuki upacara yang kudus ini. Baik, mari kita tunduk kepala sejenak, kita akan berdoa. Kami puji nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami. Oleh karena belas kasih dan kemurahan Tuhanlah, maka Sabat Tuhan yang kudus ini, Tuhan memperkenankan kami untuk kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan. Sebelum kami menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, biarlah kuasa firman-Mu yang akan menolong kami untuk dapat menghidupkan pekabaran firman ini. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini saya beri judul Tanjakan ke Sorga. Pernah menaiki tangga yang jumlahnya cukup banyak? Ada satu air terjun di daerah Jawa Tengah, saya lupa nama air terjunnya, itu boleh dicapai dengan menaiki dan menuruni tangga yang cukup banyak. Ya. Kalau turun tidak apa-apa, tidak begitu terasa. Tapi kalau menaikinya itu yang sangat terasa, saudara. Jadi saudara-saudara yang pernah menuju atau pernah mengunjungi air terjun ini tentu akan sangat merasakan seperti apa berangkat ataupun mengunjungi air terjun ini. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa banyak di antara kita yang rindu untuk pulang ke surga. Tapi kalau disuruh pulang duluan, banyak yang tidak mau. Padahal kita semua rindu pulang ke surga, bukan? Nah, saat kita berada di dunia ini, Tuhan memberikan satu pesan yang terindah bagi kita untuk hidup seperti yang Dia inginkan. Dan kadangkala sebagai manusia berdosa, saudara, kita menghadapi banyak tantangan. Inilah yang disebut dengan jalan menanjak. Jalan yang terjal, yang penuh dengan ujian. Nah, dunia ini kadangkala sukar bagi kita untuk bisa mengerti. Kenapa demikian? Kalau saudaraku perhatikan, begitu banyak berita-berita kejahatan akhir-akhir ini. Dan saya yakin tidak ada berita di televisi yang off oleh karena tidak ada lagi berita yang akan ditayangkan. Itu artinya dunia kita ini selalu berada di dalam kekacauan. Beberapa waktu yang lalu ada peristiwa bagaimana seorang anak membunuh ayah dan ibunya. Ya, menganiaya mereka, padahal apa? Ayah dan ibu kandung. Ada juga ayah yang melakukan tindakan asusila kepada anak kandungnya sendiri. Saya mendengar berita ini, aduh miris sekali. Jadi inilah yang terjadi saat ini, saudaraku. Jadi begitu banyak kesusahan di dunia ini. Dan kalau saudara dan saya renungkan, tentu kita sangat rindu, oh Tuhan, berapa lama Engkau akan datang lagi. Belum lagi di masa pandemi ini, saudara. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang kehilangan mata pencarian. Ada begitu banyak umat-umat Tuhan juga yang saat ini mengalami kesulitan ekonomi. Nah, di balik semuanya itu, kita merindukan satu tanah air yang lebih baik. Satu tanah air yang bebas dari penderitaan dan air mata. Dan terlebih di atas semuanya itu, manusia merindukan keselamatan. Kenapa manusia merindukan keselamatan?
Karena kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri dengan segala amal perbuatan kita. Dengan segala perbuatan baik kita, kita tidak akan pernah bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kenapa demikian? Karena manusia ini memiliki hal-hal yang bisa dikatakan keadaan alamiah. Keadaan alamiah yang tidak dapat kita atasi sendiri. Apa saja itu? Yang pertama, kita ini dilahirkan dengan keadaan yang berdosa. Rentan dengan perbuatan dosa. Kita perlu belajar berbuat baik, tapi kita tidak perlu belajar berbuat jahat. Otomatis manusia bisa melakukan kejahatan. Yang kedua, keadaan manusia adalah kita memiliki pengertian yang tidak lurus. Orang harus belajar untuk bisa berkata dan berbuat benar. Itu makanya dikatakan tadi, kita ini memiliki pengertian yang bengkok. Manusia hidup di dalam dosa. Dan yang ketiga, hati manusia itu penuh dengan kejahatan. Makanya dikatakan tadi, sukar bagi kita untuk tidak mendengar berita-berita kejahatan di televisi. Jadi semuanya itu menunjukkan kepada kita, kondisi kita manusia ini memerlukan pertolongan dari atas. Dan yang terakhir, yang menjadi penyebab kita memerlukan pertolongan dari atas adalah saudara dan saya, manusia berdosa. Kita mati secara rohani. Nah, berdasarkan keempat fakta ini, menunjukkan bahwa kita manusia membutuhkan pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Dan Tuhan memberikan kepada kita cara bagaimana supaya kita bisa tiba di sana. Pagi ini kita akan belajar ada 5 tanjakan atau anak tangga menuju kepada keselamatan. Tanjakan ini tidak mudah, saudara. Dan itulah sebabnya dikatakan tadi, kita hanya punya kesempatan bila mana kita berada di dalam Yesus. Mari kita buka Kisah Rasul pasal 4 ayat 10 dan 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 10 dan 12, firman Tuhan. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Buku Kisah memberikan kepada kita sebuah pemahaman penting. Tidak ada nama lain yang pernah dikaruniakan kepada manusia selain di dalam nama Isa Al-Masih alaihissalam, Yesus Kristus, di mana kita dapat diselamatkan. Itu sebabnya di awal saya sudah dengan jelas katakan, kita tidak akan bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Hanya Yesus yang dapat menolong kita. Nah, apa saja 5 tanjakan ke sorga ini? Inilah yang harus kita pelajari. Tanjakan yang pertama, yaitu pertobatan. Kita buka di dalam 2 Petrus 3, ayatnya yang ke-9. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, firman Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Dikatakan tadi bahwa Allah sabar kepada kita. Begitu banyak orang yang merindukan sorga, tetapi mereka tidak mau bertobat. Kenapa Yesus tidak juga datang? Alkitab katakan di dalam Wahyu pasalnya yang terakhir, Aku datang segera. Tetapi sampai hari ini sudah lewat 2000 lebih tahun, Yesus belum datang juga. Rupanya Alkitab memberikan gambaran yang jelas
bahwa dia sementara menunggu kita, menunggu saudara dan saya. Dia sabar supaya jangan ada seorang pun yang binasa dikatakan. Jadi pertobatan ini penting. Mari kita lihat di dalam Roma pasal 2 ayatnya yang keempat. Roma 2 ayat yang keempat, firman Tuhan, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Lihat di situ. Maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rupanya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Pertobatan ini menjadi step yang pertama, tanjakan ke sorga. Apa itu pertobatan? Pertobatan ini memiliki dua jenis, saudara. Pertobatan yang sungguh-sungguh dari hati yang dalam dan pertobatan yang hanya pura-pura. Bahasa Inggrisnya etok-etok. Seperti apa pertobatan yang sungguh-sungguh? Pertobatan yang sungguh-sungguh itu bersumber dari hati. Dan pertobatan yang sungguh dikatakan memiliki perubahan pikiran dan perubahan hidup. Orang yang bertobat mengalami perubahan pikiran dan perubahan hidup. Itu sama dengan belajar. Seorang yang mulanya tidak bisa membaca disebut sudah belajar kalau dia sudah bisa membaca. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu pertobatan yang benar. Pertobatan yang sungguh-sungguh. Tapi ada dua jenis lagi yang disebut dengan pertobatan pura-pura tadi. Nah, pertobatan pura-pura itu pun ada dua macam. Yang pertama adalah pertobatan yang berarti kapok atau jera. Kenapa? Pada saat seseorang ditangkap polisi karena dia mencuri. Di dalam sel tahanan dia dipukuli oleh sesama tahanan yang lain. Bisa jadi. Apa yang dia bilang? Tobat aku, tobat. Pertobatan ini hanya terjadi sesaat saja. Setelah lewat beberapa bulan ataupun tahun, dia dihukum di penjara, dia keluar, dia mencuri lagi. Inilah yang disebut dengan pertobatan pura-pura. Pertobatan hanya karena situasi. Pertobatan hanya karena situasi yang memaksa. Pertobatan yang kedua yang disebutkan tadi pura-pura, disebut juga dengan pertobatan penyesalan atau getun bahasa Inggrisnya. Tahu getun? Getun itu menyesal sesaat. Kenapa ya tadi saya beli padahal saya tidak perlu. Itu getun. Saudaraku tahu, Yudas Iskariot, dia tidak menyesal atas dosa yang dilakukannya. Getun. Menyesal kenapa Yesus mau menyerahkan dirinya kepada pasukan yang menangkapnya. Pertobatan ini tidak diikuti perubahan hidup. Lain dengan Petrus. Ketika Petrus dia menyangkal Yesus, dia menangis, dia menyesal dan terjadilah perubahan pikiran dan perubahan hidup. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu kita menaiki tanjakan ke sorga, tangga yang pertama ini harus berhasil dilewati. Itulah tangga pertobatan. Kita buka pertobatan yang sejati di dalam Matius 3 ayat 8. Matius 3 ayat 8 firman Tuhan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Kita dengar bersama. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi pertobatan yang sejati menghasilkan buah yang nyata. Tangga yang kedua yaitu pengakuan. Kita buka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita mengaku dosa kita, Alkitab katakan, maka Ia adalah setia dan adil.
Saudaraku yang kasih, untuk mengaku kadang memerlukan keberanian. Untuk mengaku diperlukan keberanian untuk melakukannya. Satu kali diceritakan ada seorang anak yang bermain batu di tepi kolam. Tanpa sengaja, dia lempar batu itu begitu keras. Sementara di situ ada angsa peliharaan orang tuanya. Batu itu kena telak di kepala, peletak, mati saudara. Angsa itu mati. Dan anak ini sangat ketakutan. Dan ketika dia melihat angsa itu mati, dia cepat-cepat mengambil sekop dan dikuburnya angsa itu. Karena dia takut jangan sampai ayahnya melihat angsa itu mati. Tanpa disadarinya, ayahnya melihat dari kejauhan dan memperhatikan apa yang dilakukan anak ini. Selang beberapa hari, perasaan bersalah menghantui anak ini. Dia tidak tahan lagi. Dia datang kepada ayahnya di satu sore yang indah. Ketika mereka duduk bersama di taman, di halaman rumah mereka. Ayah, ada yang adik mau bilang. Apa nak? Beberapa hari yang lalu, adik buat kesalahan. Tapi janji ya, ayah jangan marah. Enggak, adik bilang aja. Adik bikin apa? Adik sudah lempar bebek punya ayah. Mati. Itu adik kubur di sebelah sana. Ayah jangan marah ya. Maafkan adik ya ayah. Ayahnya tersenyum. Memandang kepada anak ini dan katakan, sebenarnya ayah sudah tahu apa yang kamu lakukan beberapa hari yang lalu. Sebab ayah melihatnya dari kejauhan. Tapi kenapa ayah tidak marah? Ayahnya dengan bijak berkata, ayah mau agar kamu mengakui kesalahanmu. Ayah sudah mengampunimu. Tetapi ayah mau supaya kamu mau mengaku kesalahanmu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan Allah. Apa yang saudara dan saya lakukan, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun, Allah melihatnya. Tuhan hanya menginginkan kejujuran kita. Dengan kita mengaku, kita akan diampuni. Ayat berikutnya di dalam Amsal 28 ayat 13. Mari kita baca bersama. Amsal 28 ayat 13, firman Tuhan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Lihat ini, pertobatan dan pengakuan itu akan selalu berjalan bersama-sama. Pengakuan adalah wujud kasih kita kepada Allah. Pengakuan dapat menolong kita memahami kasih Allah kepada kita. Dosa apapun saudara, jika tidak pernah diakui, juga tidak akan pernah diampuni. Itu sebabnya mari dengan hati terbuka kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Allah, agar kita diampuninya. Step yang ketiga dalam 5 tanjakan ke sorga adalah pengampunan. Mari kita buka di dalam Kisah 3 ayat 19. Kisah 3 ayat 19, firman Tuhan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Lihat ini, pertobatan dan pengakuan menghasilkan pengampunan. Sadar dan bertobatlah, Tuhan bilang, supaya dosamu diampuni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pengampunan membuat seseorang menjadi lega. Hubungan antara kita dengan Allah kembali dapat disambung. Pertobatan yang sejati akan menghasilkan pengampunan. Dan jika seseorang tidak menyesali dosa-dosanya, tentu dia tidak akan pernah bertobat. Sehingga dia tidak mungkin dapat diampuni. Nah, jika ini terjadi terus-menerus, maka dia akan tiba pada satu titik
di mana terjadi penolakan. Jika dia tidak akan mengaku dosanya, maka dia juga tidak akan pernah diampuni. Jadi, pertobatan, pengakuan akan membawa kepada pengampunan. Kita baca di dalam Mazmur 32 ayat yang kelima. Mazmur 32 ayat yang kelima, firman Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa kecuali Yesus. Saudara dan saya, siapapun kita, apapun jabatan kita, kita adalah orang berdosa. Tuhan memanggil masing-masing kita untuk mengaku dosa kita agar kita diampuni. Itulah sebabnya dikatakan tadi, saudara dan saya memerlukan pertolongan dari Tuhan. Dan kalau saudara dan saya sudah diampuni, rupanya ada hal yang lain yang harus kita lakukan. Kita buka di dalam Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Matius 6 ayat 14 dan 15 firman Tuhan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini efek berantai namanya. Kalau saudara dan saya diampuni, maka kita juga harus mau mengampuni. Tapi kalau kita tidak mau mengampuni, dikatakan Tuhan Allah kita juga tidak akan mengampuni kita. Ini yang harus kita perbuat. Tuhan mau supaya kita juga mau mengampuni kesalahan orang lain. Tanjakan yang ketiga, barangkali sukar untuk dinaiki. Tetapi kita harus menaikinya. Dan lanjut ke tangga yang keempat. Tangga yang keempat adalah pengudusan. Saudaraku yang kasih, ketika seorang yang berdosa menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, dia dibenarkan. Pembenaran ini adalah apa yang dilakukan Yesus bagi kita. Saudara dan saya dianggap benar di hadapan Allah. Tetapi setelah saudara dan saya dibenarkan, fase berikutnya adalah kita akan dikuduskan. Pengudusan ini adalah apa yang dilakukan Yesus di dalam kita. Pengudusan adalah suatu pengalaman total yang berlangsung terus-menerus seumur hidup. Pengudusan atau penyucian ini terjadi setiap hari, saudaraku. Itulah sebabnya pergumulan hari demi hari akan menolong saudara dan saya untuk disucikan. Itu sebabnya kita harus menang setiap hari. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 9. Filipi 3 ayat 7 sampai 9 firman Tuhan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, siapa penulis kitab Filipi ini? Benar, dialah Rasul Paulus. Seorang rasul yang menjalani kehidupannya sejak dari semula sebelum menjadi rasul. Adalah seorang yang bangga dengan segala pencapaiannya. Ketika dia menjadi Rasul Kristus, dia katakan, apa yang dahulu sangat berharga bagiku, dikatakannya, itu hanya dianggap sampah, saudara. Ketika kita berada di dalam kebenaran Tuhan, saudara dan saya hidup di dalam Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan,
Hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Banyak orang yang sekarang ini tidak lagi peduli dengan kerohaniannya. Kalau seandainya diberitakan bahwa apa yang saudaraku akan persiapkan untuk kematian, banyak orang tidak lagi ambil pusing. Yang dipusingkan sekarang bagaimana bisa beli beras untuk besok. Bagaimana bisa bertahan hidup untuk besok. Bagaimana supaya anak dan istri saya bisa tetap makan. Kekhawatiran dunia ini membuat kita seringkali tidak lagi memikirkan hidup kekekalan. Makanya dikatakan tadi, banyak orang, banyak umat Tuhan yang sampai hari ini tidak peduli apakah dia nanti akan diselamatkan atau tidak. Makanya kita sulit sekali untuk mau mempelajari firman Tuhan. Sulit sekali bagi kita untuk meluangkan waktu berdoa dan memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Padahal hidup kita yang sekarang ini hanya sementara. Maka yang dikatakan tadi, penyucian ini berlangsung seumur hidup. Perjuangan untuk memiliki karakter sama seperti Kristus. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu untuk memeriksa diri. Galati 2 ayatnya yang ke-20. Galati 2 ayat yang ke-20 firman Tuhan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mengapa Paulus dengan rela dan ikhlas dia mau mati bagi Kristus? Karena dia telah menyerahkan dirinya, hidupnya hanya untuk Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dikatakan tadi, hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini hanya bisa diucapkan oleh mereka yang memiliki hati di dalam Allah. Selama pikiran kita ada di tempat yang lain, kita tidak akan pernah bisa merasakan kasih Allah di dalam diri kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang yang tergelincir di tangga yang keempat ini. Mari kita terus melangkah menuju tangga yang kelima. Tangga yang kelima adalah pertumbuhan. Pertumbuhan. Setelah melewati 4 tanjakan anak tangga tadi yang terus naik ke atas, tanjakan yang terakhir yang saya akan bahas pada Sabat Tuhan yang kudus pagi ini juga sangat penting. Banyak umat Tuhan yang gagal menaikinya. Karena kekristenan yang hidup adalah kekristenan yang bertumbuh. Tentu tidak ada orang yang mau mengalami pertumbuhan yang kerdil. Pertumbuhan yang seimbang, jasmani bahkan rohani, itulah yang kita harapkan, bukan? Mana yang penting? Kuantitas atau kualitas? Ada orang yang menekankan kuantitas. Ada orang yang menekankan kualitas. Di dalam sebuah gereja, pertumbuhan masing-masing orang berbeda. Itulah sebabnya dikatakan tadi, saudara dan saya harus melihat jauh ke dalam diri sendiri. Tidak usah melihat orang lain. Biarlah kita boleh selalu bertumbuh di dalam Tuhan. Kuantitas penting, kualitas jauh lebih penting. Pertumbuhan karakter umat Tuhan inilah yang harus kita usahakan agar kita memiliki keserupaan tabiat di dalam Tuhan. Efesus 4 ayatnya yang ke-13. Efesus 4 ayat yang ke-13 firman Tuhan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna, bukan? Masing-masing kita sementara bertumbuh. Dan Sabat Tuhan yang kudus pagi ini, saya rindu agar kita boleh melihat refleksi di dalam diri kita masing-masing.
sebelum kita memasuki upacara perjamuan Asa yang Kudus, mari kita melihat jauh ke dalam diri kita. Apakah kita pernah atau sementara tergelincir di salah satu dari 5 anak tangga tadi? Pertobatan, pengakuan, pengampunan, bahkan disebutkan pengudusan dan pertumbuhan. Kalau seandainya ada kelemahan kita, kegagalan kita, bisa jadi kita balik ke tangga pertama dan dengan sabar naik lagi sampai kita tiba di tangga yang terakhir. Allah kiranya menolong kita dan Tuhan kiranya menolong kita agar kita boleh dengan sabar menaiki tangga demi tangga. Ayat terakhir saya rindu bacakan di dalam Efesus pasal 3 ayat 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Paulus mendoakan umatnya. Banyak di antara kita yang gagal. Tetapi pagi ini mari kita saling mendoakan satu sama lain. Sebagaimana yang firman Tuhan tadi katakan, bahwa kita rindu untuk bisa memahami betapa dalam, lebar, panjang, dan tinggi kasih Allah kepada kita. Dia rindu agar kita boleh memiliki karakter sebagaimana yang Kristus miliki. Lewat upacara perjamuan suci pagi ini, biarlah hati kita boleh dipersatukan di dalam Tuhan. Saat kita makan roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darahnya, biarlah kita boleh introspeksi diri. Adakah saya telah menapaki anak tangga yang menanjak ini menuju ke sorga? Saya percaya bahwa kita semua bergumul dan berjuang untuk hal itu. Biarlah Allah yang dapat menolong kita, saudara, agar kita bertekun hati sebagaimana firman Tuhan untuk tiba di sorga. Semoga Allah menolong kita. Mari kita berdoa. Kami puji nama-Mu ya Allah, ya Tuhan kami, atas rahmat dan berkat-Mu sampai detik ini. Kami rindu agar Engkau menolong kami melewati setiap tangga yang menanjak ini. Tuhan akan menolong kami agar kami boleh tiba di tujuan sebagaimana yang Tuhan inginkan. Oh Tuhan, kami tidak memiliki kuasa apapun. Kami tidak memiliki kekuatan apapun. Tidak ada kebaikan sama sekali di dalam diri kami. Itulah sebabnya kami rindu Tuhan, agar Engkau menopang kami, menuntun kami, dan menolong kami tiba di tujuan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Bapa, biarlah kasih-Mu menolong kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menerima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Kasih Tuhan menolong kami untuk hidup selaras dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Biarlah nama Tuhan ditinggikan lewat segala firman yang kita boleh terima. Amin.